Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizal Maran Parabi dengan NIM 252410102065. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial basis data dengan kode soal tipe A. Di sini ada satu soal yang membahas yang memiliki petunjuk untuk mengidentifikasi entity beserta atributnya, menentukan relasi antar entity, dan menentukan gambar ERD. Soalnya, Dewi mengunjungi apotek Sehat Sentosa untuk mencari obat flu setelah berkonsultasi dengan apoteker. Ia memutuskan membeli paracetamol 500 mg yang termasuk dalam kategori obat bebas dan perusahaan farmasi besar yaitu Pharma Jaya dan Medicare Indo. Dewi membeli satu strip dengan harga 25.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai melalui debit card. Transaksi atas nama Dewi oleh kasir lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Mengidentifikasi entity beserta atributnya. Yang pertama, entity pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Lainnya ada entity kasir yang memiliki atribut ID kasir dan nama kasir. Lainnya ada entity obat yang memiliki atribut ID obat, ID perusahaan, nama obat, kategori obat, dan harga satuan. Tentunya ada entity perusahaan yang memiliki atribut ID perusahaan dan nama perusahaan. Selanjutnya ada entity transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID kasir, ID pelanggan, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan jenis non-tunai. Yang terakhir, entity detail transaksi yang memiliki atribut ID detail transaksi, ID transaksi, dan ID obat. Selanjutnya, menentukan relasi antar entity. Di sini sudah ada tabel dan yang memiliki relasi antar entity-nya. Yang pertama ada eh, pelanggan dengan transaksi, yaitu pelanggan melakukan transaksi. Selanjutnya ada kasir dengan transaksi yang memiliki relasi kasir mencatat transaksi. Selanjutnya ada obat dengan perusahaan yang dibaca obat diproduksi perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan dengan obat yang dibaca perusahaan memproduksi obat. Selanjutnya ada transaksi dengan pelanggan yang transaksi dilakukan oleh pelanggan dan transaksi dengan kasir, transaksi dicatat oleh kasir. Dan transaksi dengan transaksi yaitu transaksi yang memiliki detail transaksi. Selanjutnya relasinya. Di sini saya akan menjelaskan relasi antar entitasnya. Yang pertama, pelanggan dengan transaksi, yaitu setiap pelanggan dapat melakukan transaksi dan setiap transaksi wajib dilakukan oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada kasir dengan transaksi, yaitu setiap kasir dapat mencatat transaksi dan setiap transaksi wajib dicatat oleh satu kasir. Selanjutnya ada perusahaan dengan obat, yaitu setiap perusahaan dapat memproduksi obat dan setiap obat wajib diproduksi oleh satu perusahaan. Selanjutnya ada obat dengan detail transaksi, yaitu setiap obat dapat tercatat di detail transaksi dan setiap detail transaksi wajib mencatat satu obat. Selanjutnya ada transaksi dengan detail transaksi, yaitu setiap transaksi dapat memiliki detail transaksi dan setiap detail transaksi wajib ada di satu transaksi. Yang terakhir ada ERD-nya. Di sini sudah terah dengan entity kasir, pelanggan, transaksi, detail transaksi, perusahaan, dan obat. Di sini dalam entity kasir ada atribut ID kasir yang itu primary key-nya. Selanjutnya ada pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan yang berfungsi sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada entity transaksi yang memiliki primary key yaitu ID transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi yang memiliki primary key yaitu ID detail transaksi. Selanjutnya ada entity obat yang memiliki atribut yang memiliki primary key ID obat dan unique key nama obat. Selanjutnya ada perusahaan eh, yang memiliki primary key yaitu ID perusahaan. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada sebuah tabel yang berisi tentang kebun apel dalam sebuah flat tabel. Nah, di sini disuruh untuk menormalisasikan untuk memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Jadi harus diubah ke 2NF dan 3NF. Sini saya akan menjelaskan eh, tentang bagaimana cara merubah ke 2NF dan 3NF. Yang pertama, merubah ke 2NF.
Nah, langkah pertama itu pastiin dulu setiap kolom itu hanya bisa dinilai aja. Jadi nggak ada yang digabung kayak apel, jeruk dalam satu kolom gitu. Jadi tabelnya itu udah selesai di tahap satu. Nah, di tahap 2 NF itu eh, harus hilangin data yang berulang. Jadi kolom seperti nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon itu nggak ada hubungannya dengan produk, tapi ada hubungannya dengan transaksi. Jadi kalau pelanggan beli 3 produk itu datanya diulang 3 kali. Nah, jadi itu bikin tabel jadi gak efisien. Jadi caranya yang pertama tabel transaksi itu isinya data umum tentang pembelian kayak nomor transaksi, tanggal, dan nama pelanggan dan alamat. Yang kedua tabel detail transaksi itu isinya produk apa aja yang dibeli dalam transaksi itu dan berapa jumlahnya dan total harganya. Jadi dengan itu data pelanggan itu gak bakal berulang gitu. Nah, selanjutnya ada di tahap 3NF itu eh, diperiksa lagi ada apa enggak kolam yang tergabung dengan kelompok lain. Jadi bukan primary key-nya. Misalnya di tabel di transaksi ada kolom nama produk dan harga produk. Nah, padahal dua kolom ini tuh nggak sama kode produknya, bukan nama transaksi gitu. Jadi dipisahkan lagi data produk ke tabel baru namanya tabel produk yang isinya kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, jadi eh, di akhir hasil normalisasi di sampai di KNF itu kayak tabel pelanggan itu isinya nama, username, nama telepon, dan alamat. Tabel transaksi itu isinya nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, dan siapa pelanggannya. Terus di tabel produk itu berisi kode produk, nama produk, dan harga produk. Lalunya di tabel transaksi itu menghubungin antara transaksi dan produk, berisi jumlah produk, dan total harga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.